Masih, Balmond Park itu udah kegunakan, berarti dari segi XP-nya masih bisa ngambil ke arah Yuzong. Kalau untuk PUBG Sport, kalau nggak mau Yuzong masih bisa juga ke arah Uranus. Karena mostly dari Onyx Prodigy, damage-nya itu DPS kecuali Link untuk sejauh ini ya. Sementara kalau misalkan untuk dari segi junglernya, Choji berpendapat bahwa junglernya di game kali ini harusnya bisa yang agak tebel sih. Kalau untuk teman-teman dari PUBG ya. Mengingat bahwa oke, memang kalau misalkan ada jungler assassin seperti Lancelot ataupun Hayabusa, damage-nya bakalan cukup besar. Cuman problemnya adalah team fight prolongnya ini bakalan susah. Karena balik lagi ada Valentina, ada Phoveus. Ini adalah dua combo yang sangat-sangat tebal di depan sana. Apalagi di mana seorang Phoveus bisa regen dari segi shieldnya. Kalau kita dari bandnya sih, harusnya PUBG juga di second phase-nya ya Choji. Mereka kayaknya bandnya ke arah gold lane aja sih. Melissa sekarang mungkin 1-1. Harusnya, soalnya 1-1 itu bisa straight banget sih terhadap Esmeralda, Selena, Popol. Popol bisa bakal menang lane di early-nya. Tapi ingat, tambah lama. Apalagi juga dengan adanya presence yang lumayan itu ya, banyak muter-muternya. Rotasinya cepet dengan adanya Link Valentina. Kayaknya 1-1 bakal di-ban. Tapi no, mereka bandnya Lolita di sini. Jadi mereka, wow, dengan Lolita. Apakah Selenanya mau ditaruh mid? Terus mereka mau ambil Digi? Ini game kedua aja baru draftnya aja kita udah bener-bener dikasih surprise yang banyak ya sebenarnya ya. Dari kedua belah tim ini. Cuman dari Onyx satu lagi. Dari segi jungler juga bisa sih jadi potensi untuk di-ban oleh teman-teman dari Onyx Prodigy dan ataupun kalau enggak Kufra juga bisa. Kufra, iya. Nah, Kufra, jadi mid lane-nya Selena. Ruby juga bisa nih. Jadi mid lane-nya Selena. Selena. Oke, kita lihat aja. Biar Linknya juga bebas. Tapi Lily, ya mid laner yang menjadi sasaran utama. Burst damage besar, mereka nggak mau kemakan hal itu. Dan masih sangat fleksibel sih pikiran dari tim PUBG itu sendiri. Kayak Selenanya bisa roam, bisa tengah. Dan kita juga kalau di MPL lihat ya, Esme bisa jungle. Itu dia. Esme jungle. Popol bisa jadi roam juga. Bisa jadi mid lane juga kalau kita lihat. Jadi cowok jungle bisa tapi oke. Tapi enggak, udah kebukaan sekarang. Karina jungle yang diamankan oleh PUBG. Mungkin juga untuk kita lebih cepat ya. Mungkin bisa melakukan invading melawan Link di arah early game ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang Karina memiliki win rate yang lumayan kecil ya, 41%. Apalagi di meta sekarang di mana dia itu fleksibel juga sih sebenarnya Choji. Iya, fleksibel dari segi itemnya sebenarnya. Iya, bisa damage, bisa juga tank. Tinggal masalah convertnya aja di mana. Mau ngambil ke arah Emblem Jungle atau ke arah Mystery Shop. Kalau ngambil ke arah Mystery Shop berarti udah pasti damage. Kalau misalkan Emblem Jungle berarti ke tank posisinya. Cuman balik lagi ya, dengan posisi udah dengan adanya Karina dan lawannya ke arah Valentina dan juga Phoveus, jadi malah mikir harusnya damage sih. Kalau untuk di game kali ini ya, Karinanya harusnya damage. Karena sejauh ini PUBG nggak ada hero yang burst tinggi. Cuma ada DPS doang dari Popol Kupa. Oke lah, memang ada seorang Selena, tapi Selena pun masih bisa sedikit ditahan damage-nya dengan ada Athena Shield. Estes loh ya. Meta tempel ini bener-bener bakal grup banget sih mereka itu. Ketika udah menit 7 ya harusnya mereka udah mainnya per 4-1 sih paling. Minimal kalau mid lane Tarat hancur deh. Ya. Pasti ini bakalan chaos banget sih tim fight dari Onyx Prodigy. Wah. Makanya bisa ngelindungin backline-nya sih. Ini dari Link sama Phoveus dia bakal lompat-lompat. Tapi dengan adanya Astas untuk melindungi lini belakang itu akan memperkuat banget biar mereka lebih sustain. Tapi ini juga tricky dari tim PUBG. Mereka memiliki satu late game insurance yang mau dibawa ke late game apapun PUBG bakal bahagia dengan dari satu Cecilian. Mid lane berarti Pixels yang akan nge-roam dengan Selena. Tapi 4 match loh dari PUBG. Nah, damage outputnya itu berarti beneran bisa dibilang one dimensional ya. Ada 4 orang yang magical, 1 doang physicalnya. Kalau Popol dan Kupanya di dalam lane. Yang ingin bermain cepat bisa dengan adanya Selena. Bermain late game pun mereka punya Cecilian. Tapi tim Onyx dengan seperti ini Choji, apa yang harus mereka lakuin? Apa yang harus mereka lakukan adalah mereka harus punya early yang sangat-sangat baik dan juga mencegah untuk late game insurance dari PUBG Esports terjadi, yaitu dengan adanya seorang Karina dan juga Cecilian. Tetapi satu hal yang harus kita note adalah Ikino di game kali ini menggunakan Emblem Jungle, jadi objektif juga menjadi salah satu kelemahan bagi teman-teman Onyx Prodigy, mengingat bahwa mereka jungler yang menggunakan Killing Spree. Berarti ini mau set buat perang terus dong Vimornov. Iya, dia pastinya. mau ngegas terus. Apalagi dengan ada Estes.
Ya, Itu udah kelihatan ini banget. udah langsung main galak melihat Wow. ada Speechless yang bergerak seorang diri. Mereka tangkap, mereka panis dan first blood terjadi begitu cepat. Di bawah menit 1 di tangan tim Onyx Prodigy. Ini sih yang kita bisa lihat ya, dimana kenapa Valentina itu menjadi pressure banget. Itu bukan cuman karena dia bisa menggunakan IMU-nya, fleksibel, bisa menambahkan ultimate orang lain. Tapi Bang, ya udah, popol kupanya bikin kaya. Oke, tapi balik lagi dalam Wow. game Vimornov tiba-tiba saja menjadi bulan-bulanan masa dari PUBG Esports. Bergerak sendirian, kayak kena Evisalero tadi ya? iya harusnya kena sih ya di Iya, sana ya. karena damage-nya udah gede banget Iya, udah sih. tinggal separuh HP. Tapi itu dia, makanya kalau sebagai Link ya, walaupun dia udah ahead di arah early game-nya, berhasil mendapatkan kill terhadap Speechless. Kalau dari farming melawan Ikino, dia lemot karena membawa killing spree. Jadi dengan invade tadi itu beneran risky banget sih yang dia lakukan ya. Apalagi juga dengan tanpa adanya bantuan dari seorang Valentinanya yang terpaksa recall. Jadi sekarang kita lihat aja Vimornov tanpa ada purple buff. Dia tahu juga Link ini bakal agak kesusahan. Jadi PUBG bakal memiliki kesempatan untuk mendapatkan sedikit lebih banyak keunggulan sih di arah neutral objective pertama. Turtle yang pertama yang udah spawn, udah di start pas dengan purple buff. Ya, timingnya rada-rada tidak beruntung untuk tim Onyx Prodigy tidak pas. Tapi Banju dengan melangkah ke depan dengan percaya dirinya. Tapi nyatanya dia termakan oleh Abyssal dan harus tumbang begitu cepat. Walaupun ada retribution tapi tidak bisa menyelamatkan Onyx Prodigy. Mengamankan turtle-nya. Karena bener-bener Wah, pas banget dia iya. lompat. Ada Abyssal Arrow di depan matanya. Well played banget sih itu dari Speechless. Tapi tambahan lagi nih Bude, yang tadi kita baru bahas. Gak ada purple, dia tadi itu maksa. Gak tanpa adanya purple buff. Dia langsung loncat ke arah turtle-nya untuk coba steal. Dengan itu, pastinya dengan satu Finch Poise aja udah susah banget tuh dari energinya. Dan di arah bawah udah lihat Moon yang terpaksa dipukul Moon dari bawah turretnya. Masih bisa dodge dari Abyssal Arrow. Tapi PUBG Esports lagi dan lagi di game yang kedua berhasil mendapatkan keunggulan yang lumayan signifikan di arah early game. Yes, dan dari tim PUBG mereka harus memaksimalkan early advantage dengan agresi yang dimiliki oleh Speechless, bergerak terus menerus. Satu Abyssal Arrow connect aja itu bisa menjadi cue untuk PUBG Esports mengamankan poin ataupun mengusir siapapun yang ada di lane. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi tentang purple ya, untung dia nggak ini loh, nggak ngambil pas sebelum turtle. Kalau ngambil malah sekarang dia nggak punya purple ya. Tapi di steal juga loh Bude barusan. Di steal. Kalau nggak salah tadi gue lihat dari seorang Vimornov ini ke steal sih. Oh no. Di arah Dan sekarang tengah. mid-link-nya juga dari Wow. tim Onyx Prodigy. Mereka benar-benar lagi kesiksa dari setiap lane. Dari jungler dan juga mid lanernya. Waduh, Mereka orange nggak buff-nya punya di-steal waktu juga. yang nyaman untuk berfarming atau melakukan sesuatu. Dan PUBG mereka bergerak terus-menerus tanpa adanya break. Nggak ngasih napas untuk tim Onyx Prodigy di early game. Yang memang sesuai dengan potensi mereka. Mereka memaksimalkan dari skenario yang mereka miliki. Tapi Tempest Oblate sudah dikeluarkan untuk melawan defense mekanisme saja. Vimornov recall untuk pulang. Iya, kalau dari purple buff-nya tadi udah nggak di steal ya. Jadi bener, timingnya bagus. Tapi orange buff-nya tadi yang barusan di retri oleh seorang Ikino. Dengan ini mereka rotasi ke arah bawah. Membuat ruang untuk seorang Baymax mendapatkan full turret plating. Bersama juga dengan rotasi lagi yang dilakukan di tengah. Yura masih bisa kabur dari Abyssal Arrow-nya. Tapi Baymax mendapatkan turret dan ini dia. Ini yang Onyx Prodigy mau lakukan di dalam game pertama. Yang sekarang udah dilakukan dengan eksekusi lebih baik dari PUBG Esports. Betul. Dan PUBG mereka ketika udah selesai di area tengah, mereka bergerak ke area bawah-bawah, kelar, balik lagi ke tengah. Dan begitu terorganisir untuk melakukan objektif gaming. Ada turtle di depan mereka dan menarik perhatian bagi Onyx dan juga PUBG. Maju ke area depan, Bravo sebagai frontliner langsung dengan ada satu falling star pun menahan 4 member dari tim Onyx Prodigy. Dan gak ada yang bisa melukai Bravo, gak ada yang bisa memberikan damage secara maksimal karena Onyx gak mau mengeluarkan resource skill sebelum adanya Turtle Invasion. Bahkan Gold Cup diambil sama Bravo loh itu. Iya, Vimornovnya tertangkap di sana terpaksa menggunakan Tempest Blaze. Bahkan Retribution yang digunakan ke arah Little Wanderer. Di arah belakangnya Ikino berhasil mendapatkan Retribution. Fenrir yang maju ke depan menggunakan Demonic Force akan tertumbangkan. Di tengah juga Baymax yang rotasi dari bawah. Masih ada Blessing of the Moon Goddess dari seorang Riz untuk membantu Yura di sana. Tapi Vimornov ini udah ketinggalan satu level dari Ikino. Bayangin Speechless ngejarnya sih udah gak main-main ya. Totalitas tanpa batas, ngegas langsung ke arah jungle. Bahkan bukan hanya jungle orange-nya aja, tapi purple juga udah diinvasi oleh tim PUBG. Semua area milik tim Onyx Prodigy berada dalam bayang-bayang pemain PUBG.
Ya bahkan dari segi itemnya aja ini satu Blade of Despair udah sangat-sangat perih di tangan seorang BMX. Karena ingat sekali lagi ya ada yang namanya Weapon Mastery. Ditambah lagi dengan adanya head to head antara Foveus dan juga Esmeralda ini menekan Esmeralda. Ditambah lagi dengan adanya Enhanced Talisman. Membuat lane phase dari Onyx Prodigy itu gak ada yang baik di arah XP dan juga di arah gold lane-nya. Membuat mereka di arah mid lane menjadi salah satu hal yang harus mereka defendin banget sih. Tadi Riz yang out tadi itu. Riz. Itu Riz, itu salah Riz. Riz nge-out. Saya kaget loh tadi. Emang, siapa yang gak kaget kena Abyssal Arrow? Ini Speedless, dia entah bagaimana bisa selalu nge-zoning out belakangnya dari tim Onyx ngasih pressure-nya. Dan Paps, mereka udah berkumpul begitu cepat sebelum Onyx berkumpul. Yeah. Kayak mereka tuh masih lagi landing phase cari item, tapi Paps berotasi terus-menerus. Tempest Oblivion dikeluarkan, ketemu Speedless aja, Vimorno nggak bisa langsung nge-instant. Gak bisa, apalagi tadi juga purple buff-nya baru di-steal. Nah ini di-steal lagi sama Paps. Jadi seorang Ling yang udah behind, tambah lagi behind karena purple buff-nya nggak ada. Ini bakal susah banget sih sebenarnya, tapi di sini Yura berhasil mendapatkan damage dari arah Speechless, tapi udah ada Stanley yang berhasil mengeluarkan Bad Fist-nya untuk memukul mundur member dari Onyx Prodigy, di mana udah ada Riz juga. Ini mereka bermain berempat dan di arah bawahnya Ling yang melakukan split push, tapi berarti ini memberikan Paps kemenangan lagi di arah neutral objektif karena bakal spawn di sini. Iya. Neutral objektif ketiga. Iya, ini dia permainan dari yang namanya Emblem Jungle ya. Udah pasti harus Cepat. banget objektif mulu. Benar. Kenapa, Bri? Dan Vimorno pun juga ketika dia berotasi ke arah bottom lane mau nge-split pushin, Bravo. Dengan dia nge-mirroring langsung, nggak dibiarin bebas mau kemanapun melangkah Vimorno. Nggak ada yang bisa dilakukan. Respon Paps itu terlalu cepat sih. Esmeraldanya bahkan lihat di sini udah ada lagi dan lagi. Vimorno yang menggunakan Tempest Blade dan Retribution-nya ke arah orange buff bakal langsung ditumbangkan, di mana Bravo-nya masih bisa kabur. Ini dejavu banget Bravo. Lakuin hal yang sama di game yang kedua dari game pertama. Ya, ini nggak sesuai ini sih interview. Ini bukan biasa-biasa aja. Bravo kayak udah step up langsung, siapapun ada di depan mata bisa untuk langsung ditaklukkan juga. Kali ini Paps lagi punya momentum yang sangat besar untuk ngedapetin kemenangan di game yang kedua. Tapi Onyx pun masih bisa bertahan dan Bravo baru saja dipanik karena kepercayaan dirinya yang terlalu besar di arah mid lane. Sendirian makan damage begitu besar, tapi bayarannya adalah turret. Turret tier yang kedua. Iya, ini tuh inner turret ya di arah top lane juga bottom lane udah hilang. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi turret ya teman-teman Paps Esports, mereka belum ada yang terluka sama sekali loh. Ini membuktikan bahwa sebenarnya permainan dari Paps Esports, walaupun gak ada hero-hero tebel banget gitu loh, kecuali Karina dan juga seorang Bravo. Tapi permainan di Speechless ini dengan adanya arrow-arrow yang lewat itu secara nggak langsung ya, membuat pergerakan berbeda seperti sekarang. Gila. Dan ini akan masih berlanjut lagi karena Paps mereka begitu percaya diri. Nggak ada yang menjadi korban, malah Vimorno lagi dan lagi. Ini 4 kali dia ditumbangkan. Itu timingnya Bude, lihat gak? Tempest Blade dikeluarkan, Abyssal Arrow-nya timingnya pas banget untuk mendapatkan stun-nya terhadap Vimornov. Dan dengan itu, wah ini udah bener-bener loh. Kalau kita lihat dari levelnya Ikino, beda 2 level. Dan dengan purple buff-nya bakal spawn. Lihat, Ikino udah menuju kemana tuh? Dia mau steal lagi sih. Ini Link-nya beneran gak dikasih main sama sekali. Dengan mid lane yang udah di-push, bersama juga dengan top side-nya. Ikino pastinya bakal mencoba untuk melakukan invading lagi. Dan kayaknya gak akan dikontes juga sih di sini. Free purple buff untuk Paps. Ya ini permainan yang bisa dibilang agresif tapi nggak sopan dari Paps Esports. Mereka melakukan ofensif terus-menerus, tidak melakukan defending sama sekali. Jadi mungkin pemikiran mereka adalah kita ngapain melakukan defense saat kita bisa ofensif. Tapi sesuai sih karena mereka punya Selena. Kalau Selena defensif itu benar-benar nggak bagus gitu. Nggak bagus sama sekali. Dan justru kenapa mereka ofensif mulu karena ada Selenanya. Selenanya yang selalu naro arrow ke depan sana. Kalau ada yang dapat ya udah babat. Kalau misalkan nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kita mundur aja dulu, bikin kesempatan lagi lain kali. Tapi yang benar-benar berbeda playstyle adalah seorang Bravo, di mana Bravo bermain kayak normal sebenarnya Mirko. Dengan banyaknya rotasi yang dilakukan, bahkan dia bisa melakukan defensif sendirian di atas. Jadi sebenarnya tadi dia nggak bohong pas interview, cuman teman-temannya aja yang berbeda. Cara mainnya. Nah, Bravo 1 lawan 3, tapi di arah belakang ada Speechless yang pula hadir bersama dengan semua pemain dari Paps yang muncul tiba-tiba ke arah top lane di bawah Onyx Prodigy. Gila begitu banyak pun dan juga Riz. Tapi bisa bertahan lebih lagi. Begitu cepat
respon dari Pups bergerak ke arah top lane. Membuat Onyx tiada jalan untuk mereka pulang bahkan ke base-nya. Wow. Dengan Lord yang pertama yang spawn lagi. Apakah mereka bisa melakukan end di menit yang ke-11 di sini? Di mana di mid lane udah ditumbangkan begitu saja. Fenrir coba lakukan defense di mana Yuranya juga. Bimornov tanpa ada purple buff. Base bakal langsung ditargetkan. Bahkan langsung hilang seorang linknya. Base-nya diamankan. 10 menit 54 detik. Wow. Game yang kedua lebih rapi lagi lah. Kayak mereka yang game pertama itu santai, pelan-pelan, Ngegas disiplin. Di game yang kedua, wow, semuanya digeradak. Ini